Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah Minggu Reminiscere 5 Maret 2023. Terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dan epistel dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Diikat oleh topik atau tema dibenarkan karena iman. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan dipitori ala niha porseaon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25 keseluruhan adalah Abraham dibenarkan karena iman. Khotbah kita dari ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Reminiscere. Nama Minggu Reminiscere didasarkan pada Mazmur pasal 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tanggal 5 Maret 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Minggu. Dibenarkan karena iman, dipitori ala niha porsial. Saudara, semua kita mengetahui
ketahui bahwa Abraham dikenal sebagai bapa segala bangsa. Dan bagi yang berlatar belakang budaya dan bahasa Batak Toba, Abraham itu disebut sebagai Opu Nina Porsea. Itu berarti nenek moyang orang percaya. Dari sebutan itu dapat kita katakan bahwa Abraham dijadikan sebagai teladan, tiruan, atau contoh yang super baik untuk semua perkembangan iman, kerohanian, dan kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa Abraham menjadi sehebat itu? Baik bagi orang Israel atau orang Yahudi, maupun bagi seluruh orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka jawabannya sangat simpel, sederhana sekali, dan hanya satu kalimat saja, yakni karena imannya. Apa itu imannya? Yakni kepatuhannya yang luar biasa terhadap Tuhan Allah. Inilah yang dimanfaatkan Paulus untuk menerangkan masalah iman ini kepada orang-orang Kristen di kota Roma yang saat itu belum memiliki rumusan dan praktek iman yang jelas menurut penilaian Paulus. Bagi orang-orang Kristen di kota Roma pada saat itu, yang mayoritas berasal dari latar belakang keyahudian, maka mereka masih tetap mengimani bahwa hukum Taurat dan sunat itulah yang menjadi sumber keselamatan. Meskipun mereka telah menjadi Kristen, telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetap saja pengajaran yang selama ini mereka pegang, terutama tentang peranan hukum Taurat dan sunat, tidak bisa diabaikan begitu saja bagi mereka. Inilah sekarang yang diluruskan oleh Paulus dalam surat Roma ini. Pada pasal 3 ayat 28, Paulus sudah mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tetapi pengajaran ini sungguh sulit sekali diterima oleh orang Kristen di kota Roma. Meskipun sudah begitu jelas sebenarnya diuraikan hingga akhir pasal 3 itu, yakni sampai ayat 31. Itu sebabnya Paulus tidak henti-hentinya menjelaskan kepada mereka mengenai hal ini, dan terutama pada pasal 4 khotbah kita saat ini. Hal itu bisa kita pahami karena untuk meninggalkan tradisi dan kepercayaan yang telah lama, bahkan yang sudah turun-temurun yang diterima oleh orang Yahudi ini, memang tidak mudah, terutama bagi orang-orang Kristen di kota Roma ini. Paulus memulai pasal 4 ini dengan memperlihatkan bukti dari argumen tersebut. Dalam hal ini, Paulus memakai tokoh yang paling dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi, yaitu Abraham. Abraham dipandang sebagai bapa leluhur orang Yahudi sebagaimana ayat 1. Melalui Abraham, Paulus memperlihatkan bahwa keselamatan itu diterima oleh manusia lewat iman. Inilah yang dijelaskan Paulus mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 khotbah ini. Sepanjang hidup Abraham, mulai dari saat pemanggilannya hingga menjalani seluruh liku-liku pergumulan hidupnya, dipenuhi itu semua oleh kepatuhan, penyerahan diri secara total, dan kemauannya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah iman Abraham itu, Bapak Ibu. Dan lewat imannya membuat Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Demikian uraian Paulus tentang iman Abraham itu. Dan tentang hukum Taurat, Paulus menjelaskannya mulai dari ayat 13 sampai ayat 17. Menurut Paulus, Abraham bukan dibenarkan lewat Taurat, bukan. Karena saat itu hukum Taurat belum dikenal, belum ada. Hukum Taurat baru diberi oleh Tuhan kepada umat Israel sejak zaman Musa atau ratusan tahun berikutnya sesudah Abraham. Itu sebabnya Paulus dengan tegas mempertahankan bahwa keselamatan hanya diperoleh karena pembenaran Tuhan lewat iman, bukan lewat hukum Taurat. Meskipun menurut Paulus sendiri pada pasal 3 ayat 31, hukum Taurat itu tidak pernah batal, malah semakin diteguhkan fungsinya. Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita kembali melihat apa iman Abraham yang luar biasa, yang membuat dia dibenarkan oleh Tuhan lewat imannya.
yang dipakai oleh Paulus jadi sarana untuk menyampaikan pemahaman tentang iman ini. Pertama, ketika Allah memanggil Abraham pada umur 75 tahun dan menyuruh dia meninggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan ditunjukkan oleh Tuhan padanya. Abraham mau dan taat kepada perintah panggilan Tuhan. Abraham tidak ragu-ragu sama sekali, tidak bimbang, tidak takut. Meskipun negeri yang baru yang dijalaninya itu sama sekali belum dikenalnya. Abraham rela meninggalkan kampung halaman tempat kelahirannya demi untuk menaati panggilan Tuhan. Ini tantangan iman pertama yang dihadapi oleh Abraham dengan imannya. Kedua, saat sudah lanjut usia, Abraham dijanjikan oleh Allah akan memiliki anak. Bahkan dikatakan bahwa keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kejadian 22 ayat 17. Secara manusiawi, hal itu sangat mustahil bagi Abraham sebenarnya. Sebab apa? Sebab Abraham dan Sarah telah sangat tua. Dan Sarah sendiri pun istrinya telah mati haid. Menurut Kejadian 18 ayat 11. Dan mungkin lagi memiliki anak. Namun hal ini tidak membuat iman Abraham menjadi lemah. Ia tetap bertekun dan berharap kepada Allah sampai akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kejadian pasal 21 ayat 5. Tidak mudah memiliki ketekunan dan menjaga hati untuk tetap berfokus kepada Allah seperti Abraham. Ini Bapak Ibu. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ketiga, ketika Tuhan meminta agar anak yang sudah lahir, Ishak itu, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham juga taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meski tak ditulis dalam Alkitab, kita bisa membayangkan bahwa di dalam pikiran, perasaan, hati, batin yang terdalam dari Abraham, pasti saat itu terjadi apa? Pasti terjadi gejolak jiwa yang hebat. Namun, dia tetap taat tanpa melakukan perbantahan dengan Tuhan. Ujian iman ini dihadapinya dengan lulus. Dan Allah mengasihinya sehingga pada saat dia mau mengorbankan Ishak itu, Allah langsung membatalkannya dengan memberi domba jantan untuk menggantikan Ishak sebagai korban bakaran. Tentu banyak lagi ujian cobaan iman yang dimenangkan oleh Abraham dalam rangka mematuhi dan mentaati Tuhan. Nah, atas dasar itulah Paulus menempatkan Abraham ini sebagai teladan rohani, agar jemaat Roma dan kita tentunya saat ini berjuang untuk mempertahankan, menghidupkan iman kita. Iman itulah senjata rohani yang kuat menghadapi semua tantangan-tantangan dan pergumulan hidup, sehingga kita bisa tiba pada seruan topik minggu Reminiscere 5 Maret 2023. Dibenarkan karena iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah minggu Reminiscere tanggal 5 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu dibenarkan karena iman? Di Pitori alani haporsiaon. Apa pengajaran pertama? Dengan iman, segala kemustahilan kita bongkar dari dalam hati kita dan kita tumbuhkan pengharapan. Saudara, berbagai kemustahilan menjadi bahagian besar dari pengalaman hidup Abraham. Sejak dia dipanggil oleh Tuhan hingga akhir hidupnya. Salah satu kemustahilan yang sangat menonjol dalam pengalaman Abraham adalah ketika usianya 100 tahun dan rahim Sarah istrinya telah tertutup. Mandul sudah, mati haid. Tetapi tetap saja dia beriman bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan pasti diterimanya. Itu yang dikatakan oleh Paulus pada pasal 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Abraham mampu membongkar segala bentuk kemustahilan, ketidakmungkinan dari dalam hidupnya dan mengisi relung-relung hidupnya dengan pengharapan-pengharapan baru lewat campur tangan daripada Tuhan. Saudara, Abraham menjadi teladan rohani bagi perkembangan iman kita toh. Meskipun kita harus menempuh jalan panjang yang kita tidak tahu kapan berakhirnya dan penuh tantangan serta ada suara kemustahilan melintas dalam pikiran kita. Nah, mari kita meniru keteguhan hati dari Abraham ini. Mari kita menolak semua suara-suara kemustahilan ini dari dalam hati, dari dalam pikiran, dari dalam perasaan kita. Ketika misalnya sudah lama berharap mendapatkan momongan, tetapi belum juga terrealisir. Tentu banyak suara-suara dalam hati yang membuat kita kehilangan pengharapan. Contoh lain, sudah lama merindukan akan memiliki berbagai-bagai sarana, fasilitas milik sendiri, misalnya memiliki rumah milik kita sendiri supaya jangan mengontrak terus. Supaya kita memiliki motor atau mobil untuk kendaraan kita sendiri. Ada banyak orang yang rindu untuk memiliki toko sendiri, tempat berjualan sebagai sumber nafkah mereka sendiri, tetapi nggak terrealisir. Saudara, banyak di antara anak-anak muda yang rindu mendapatkan jodoh yang sepadan, yang pas, sesuai dengan kerinduan sendiri dan keluarga. Tetapi belum ketemu dengan yang pantas, yang sepadan itu. Nah, di saat-saat sedemikianlah, sering sekali suara kemustahilan, ketidakmungkinan mendesak hati kita ini. Akhirnya kita banyak yang putus asa, berhenti berharap. Banyak yang menganggap semua usaha-usaha yang dijalankannya sebenarnya tidak ada lagi artinya. Semuanya sia-sia. Saudara, suara-suara kemustahilan, ketidakmungkinan seperti inilah yang harus kita bongkar dan kita usir itu dari hati, dari pikiran. Sebab ini racun, ini virus, ini bakteri, ini kuman untuk merusak iman. Mari kita tanamkan dalam hati kita firman Tuhan yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tanamkan prinsip itu Bapak Ibu dalam hatimu. Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan inilah yang menjadi penjaga, pengawal, penuntun iman kita supaya tetap hidup, bertumbuh dan bisa bertahan Bapak Ibu. Firman inilah yang menjadi vitamin, penguat energi rohani bagi pertumbuhan iman. Sehingga meski jalan hidup kita sangat sulit, mungkin berliku-liku dan bahkan banyak pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal terjadi, pengalaman pahit terjadi, namun iman kita tidak akan pernah mati, tetapi justru akan selalu konsisten berjalan dengan baik, berpengharapan ke depan. Dengan membuang segala kemustahilan itu, kita memberi kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Hidup kita menjadi ruang kerja daripada Tuhan, melakukan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan itu, maka kita percaya apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, akhirnya akan diberikan oleh Tuhan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dengan iman kepada Tuhan, kita tidak lagi akan pernah berkata, aku terlalu lemah, aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku ini bodoh, tidak berguna, aku ini sudah tua. Oh, sama sekali ungkapan-ungkapan seperti itu menjadi racun itu buat iman kita. Itu semua akan mematikan, membunuh pengharapan-pengharapan kita. Jangan izinkan kalimat-kalimat itu melintas di dalam cara berpikir kita, Bapak Ibu. Jangan berkecil hati kita, bagaimanapun kekurangan dan kelemahan kita. Sebab bukan lagi pikiran, kekuatan, dan kehendak atau kemampuan kita yang kita andalkan, tetapi kita mengandalkan Tuhan yang sedang bekerja mewujudkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hilangkan racun-racun kemustahilan. Ingat seruan tema minggu reminiscere, kita sudah dibenarkan karena iman. Pengajaran yang kedua, dengan iman kita semakin kuat menghadapi segala pergumulan. Saudara, inilah pengalaman Abraham. Iman itulah yang membuat Abraham tetap bertahan.
dalam segala pergumulan dan tantangan hidup yang dihadapinya. Iman itulah yang membuat Abraham tidak merasa galau meskipun harus berjalan dari Ur Kasdim ke negeri yang sama sekali tidak diketahuinya sesuai dengan panggilan dan arahan Tuhan. Iman itulah yang mengkokohkan hatinya. Meski sampai umur 100 tahun belum mempunyai anak, meski janji itu sudah puluhan tahun diucapkan oleh Tuhan kepadanya. Iman itulah yang menguatkan hati Abraham meski Tuhan menyuruh dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Sama seperti pengalaman Abraham, maka kita juga bisa saja menghadapi perjalanan hidup yang menuntut kita harus menghadapi kejadian-kejadian yang tidak masuk akal kita, yang membuat rasa galau kita, yang dapat melemahkan baik jasmani rohani. Pikiran kita juga terganggu, emosional kita juga meningkat, tensi darah kita pun bisa naik, hingga mengalami stres, frustrasi, stroke, lumpuh total. Kita bisa putus asa di dalam hidup ini oleh semua tantangan ini, Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali yang membuat hidup kita ini menjadi lemah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi puji Tuhan, khotbah ini sekarang memberi kita dorongan yang kuat untuk tidak sampai pada pengalaman jelek, menjadi stroke, putus asa akibat pergumulan itu. Oh, jangan sampai kita mengalami itu, Bapak Ibu. Uraian Paulus dalam khotbah ini mengingatkan kita bagaimana Abraham justru tidak lemah sama sekali, tidak berduka, tidak putus asa karena pergumulannya, tetapi menjadi kuat Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena imannya lah yang mendongkrak, menyanggah. Dalam bahasa Batak Toba sangat pas, menukul-nukuli dirinya untuk tidak jatuh, untuk tidak rebah, dak sunggalap, gadap sande. Enggak, Bapak Ibu. Di ayat 20-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wah, luar biasa kekuatan dan kemampuan iman untuk mendukung Abraham dan mendukung kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita tiru Abraham, agar iman inilah juga yang mendongkrak, menyanggah, menukul-nukuli diri kita, Bapak Ibu, agar kita tidak ragu-ragu mengharapkan campur tangan Tuhan dalam setiap problema hidup kita ini. Tanpa iman, maka kita tidak memiliki kuasa untuk menghadapi kesulitan. Kita akan jatuh terjerembab, rebah, mati, konyol, dan tak berdaya, Bapak Ibu. Sebaliknya, semakin kuat kita di dalam iman, maka hidup kita ini akan semakin bertumbuh secara rohani. Inilah tantangan buat kita semuanya. Ketika Anda bermasalah karena belum mendapat pekerjaan, karena belum mendapatkan keturunan, belum sukses dalam bisnis, atau belum juga sembuh dari sakit penyakit yang menerpa yang Anda derita selama ini, atau permasalahan-permasalahan lain yang sedang menghadang kita, bagaimana sikapmu? Bagaimana? Bisa saja ada orang, bahkan banyak orang yang mengaku beriman, tetapi sedikit saja tantangan, hatinya langsung berubah, hatinya terus patah semangat. Bahkan ada di antara mereka juga yang mau mencari dukun-dukun, paranormal, pakai jimat-jimat penjaga daging, minuman-minuman keras, mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa stresnya, menggunakan obat-obat terlarang, sabu-sabu, narkoba, narkotik, dan lain-lain. Oh, jangan Bapak Ibu, jauhkan itu sama sekali. Sadarilah bahwa semua pergumulan ini merupakan salib kita sendiri yang dibebankan oleh Tuhan bagi kita, menguji haporsial iman kita. Maka mari kita berkomitmen pikul salib, ikut Yesus, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Fokuskan perhatian kita kepada rencana Tuhan. Kerjakan pekerjaanmu dan izinkan Tuhan mengerjakan pekerjaannya, rencananya dalam diri kita. Banyak hal yang bukan urusan kita, tetapi urusan Tuhan sendiri. Maka berhentilah kita bersungut-sungut, mengomel-mengomel, memberontak kepada Tuhan. Katakan,
Katakan seperti ucapan pemazmur dalam epistel Minggu Reminiscere ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengajaran yang ketiga, terapkanlah imanmu mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara, penerapan akan iman ini bukan saja untuk hal-hal yang besar-besar, seperti untuk mendapatkan mujizat-mujizat, akan punya anak, akan sembuh dari penyakit, akan mendapatkan berkat dalam usaha, dalam bisnis, dan lain-lain. Oh, bukan saja hanya untuk hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, tetapi juga untuk hal-hal mulai dari hal-hal yang sepele, yang tidak terpikirkan oleh banyak orang dari dalam hidup sehari-hari kita. Artinya apa? Dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ini kepada Tuhan. Jangan kita rajin berdoa kepada Tuhan, bahkan dengan istilah doa yang bertalu-talu, karena ada proyek doa, ada permintaan doa kita sendiri, ada kerinduan yang khusus kepada Tuhan. Jangan hanya gara-gara itu kita berdoa, tetapi sebaliknya, apabila tidak ada kerinduan yang seperti itu, maka doa-doa kita hampir-hampir putus kepada Tuhan, gak mau berdoa, sebab tidak ada proyek doa kita. Oh, jangan seperti itu. Hiduplah dalam iman, oleh iman. Percayalah kepada Yesus dan carilah Dia, Tuhan itu, setiap saat. Ada atau tidak ada permintaanmu yang secara khusus, maka kita harus belajar bagaimana hidup oleh iman sejak mulai dari perkara-perkara yang kecil, dan kemudian secara bertahap kita akan memiliki iman yang lebih kuat. Bagaimana agar kita bisa hidup beriman, Bapak Ibu? Sederhana sekali. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dalam segala waktu, dalam segala keadaan, suka dan duka, dalam segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan hidup kita sehari-hari. Katakan kepada Tuhan, Allah, aku percaya kepadamu. Tuhan berbuat yang terbaik bagiku hari ini. Katakan setiap hari begitu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, katakan, Tuhan Allah, aku kekurangan ini, itu, dan sebagainya. Karena itu tolonglah aku, Tuhan, dan seterusnya. Ingatlah bahwa orang benar akan hidup oleh iman dalam segala perkara. Dan di dalam semua perkara itu maka kita sudah dibenarkan karena iman. Dipitori alani haporsiaon, sebagaimana topik atau tema Minggu Reminiscere ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Reminiscere 5 Maret 2023 dari kitab Roma pasal 4 ayat 1-5 dan ayat 13-17 ini, agar semakin banyak orang yang dibenarkan karena iman, dipitori alani haporsiaon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tetap beriman kepada Tuhan di dalam berbagai-bagai cobaan, rintangan, dan permasalahan hidup kami. Berkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini menjadi pengajaran yang berharga. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin.